Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Trisri Rezeki, NIM 3122100031. Di sini saya akan menunjukkan sebuah video yang dimana video tersebut akan menjelaskan tentang sejarah asal-usulnya Danau Sumedang. Pak, ada nggak cerita-cerita yang kayak tentang Sambas itu, sejarah Sambas itu rakyat? Ada. Bolehlah ceritakan. Cerita Danau Sumedang ya. Asal usul Danau Sumedang ya. Pada zaman dahulu tuh di kerajaan Sambas, yang dimana daerah sekitaran keraton yang udaranya tuh menyejukkan kalau dilihat. Tuh keratonnya indah, damai. Pada waktu itu tuh ada seseorang yang keluar dari keraton yang bernama Sultan Syafiuddin. Sultan tuh berjalan di halaman keraton, terus kepikiran untuk membuat tempat peristirahatan yang buat tenang dan dikelilingi banyak gunung dan pohon, dan kepengen dialirin danau. Beliau tuh pengen juga kalau tempat peristirahatan itu bisa mendengar kicauan burung-burung. Habis itu Sultan ada manggil menteri-menteri sama bawahannya untuk datang ke keraton istana. Beliau meminta kepada semua menteri dan bawahannya untuk meminta carikan sebuah tempat peristirahatan. Terus tuh para menteri tuh meminta tolong juga kepada semua warga untuk mencari tempat peristirahatan Sultan. Tapi tuh tidak dapat menemukan tempatnya, tempat peristirahatan yang diinginkan beliau. Tidak lama tuh ada seseorang yang menawarkan tempat yang diinginkan Sultan. Beliau pun tertariklah dengan tempat tuh yang ditawarkan kepala desa Sumedang. Setelah itu kepala desa balik ke desanya. Keesokan harinya tuh rombongan Sultan berangkatlah dia ke desa Sumedang menggunakan kuda dari Kabupaten Kesultanan, melewati Resep Tanjung dan melewati Tanjung Putat. Tidak langsung ke desa Sumedang karena pada masa itu desa Sumedang tidak ada jalan raya. Setelah sampai di daerah Sumedang, beliau bertemu kepada Sultan desa Sumedang. Sultan menanyakan di mana tempat yang diinginkan kepada kepala desa Sumedang. Kepala desa Sumedang pun menunjukkan bukit-bukit yang ada, dan dari bukit satu ke bukit ujungnya daerah tersebut dapat dibuat danau buatan. Setelah itu Sultan memerintahkan kepada menteri-menteri dan bawahannya untuk membuat sebuah danau. Buatlah di daerah tersebut. Selesai dibuat, Sultan menghabiskan waktu dari hari ke hari di danau buatan tersebut. Namun tiba-tiba turun hujan yang sangat deras sehingga membuat panggung danau tersebut rusak dan pecah-pecah. Saat hujan telah reda, terus Sultan memerintahkan bawahannya untuk memperbaiki danau tersebut. Setelah diperbaiki, di tahun kedua danau tersebut kembali rusak. Ternyata membuat hal tersebut disebabkan karena daerah tersebut dihuni oleh penghuni kasat mata yang tidak bisa diusir begitu saja, karena setiap danau yang rusak diperbaiki kembali rusak. Sultan pun memanggil kepala desa Sumedang untuk mengapa hal ini terjadi, bagaimana solusinya. Kepala desa Sumedang pun memberi saran lah bahwa agar danau ini agar lebih aman dan tidak rusak lagi, dibuatlah dengan goni daerah di bawah danau tersebut pun dibuatlah lebih besar dan di atasnya dibuat lebih kecil. Sultan pun memerintahkan bawahannya untuk membuat apa yang dijelaskan oleh kepala desa Sumedang. Habis itu danau tersebut menjadi aman dan tidak rusak lagi. Danau buatan tersebut diberi nama Danau Sumedang karena nama tersebut berada di daerah Sumedang. Begitulah asal usul terbentuknya. Sekarang merupakan objek wisata yang di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Oh gitu ya Kak ya. Sekarang ramai lah ya berarti
apa tuh Danau Sumedang? Ramai apalagi kalau hari-hari libur, hari raya. Nah, tuh ramai tuh. Oh, asli ya Kak ya, udah ngasih tahu sejarah-sejarah tentang Sumedang tuh gimana asal-usulnya gitu. Sama-sama. Nah, kita sudah dengarkan penjelasan tentang asal-usulnya Danau Sumedang. Danau Sumedang yang berada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Danau tersebut yang dibuat oleh Sultan Syafruddin, yang dimana beliau ingin memiliki tempat beristirahat yang sejuk, damai, yang memiliki aliran sungai, serta mendengarkan bunyian kicauan burung di pagi hari. Dapatlah tempat peristirahatan yang beliau inginkan setelah sekian lama beliau mencari. Datanglah seorang kepala desa Sumedang yang menawarkan tempat peristirahatan tersebut kepada beliau. Beliau pun tertarik dengan tempat peristirahatan tersebut dan menyuruh para menteri-menterinya untuk membuat tempat peristirahatan untuk beliau. Setelah dana tersebut selesai, datanglah hujan yang menimpa Danau Sumedang itu yang dibuat oleh para menterinya, dan terjadilah kerusakan yang cukup parah. Tapi walaupun dibenarkan Danau Sumedang tersebut sering terjadi kerusakan beberapa tahun kemudian. Setelah dicari-cari apa yang terjadi di kerusakan tersebut, ternyata terdapat kasat mata yang dimana susah diusir oleh siapapun. Tidak lama kemudian, kepala desa Sumedang mencari jalan keluarnya untuk berpikir bagaimana cara agar Danau Sumedang itu tidak kembali rusak. Setelah berpikir keras bagaimana caranya, dan dapatlah saran dari kepala desa yang dimana membuatkan goni di bawah danau tersebut agar lebih aman dan tidak rusak lagi. Setelah dipasangkan goni oleh menteri-menteri, danau tersebut kembali aman dan sekarang sudah menjadi tempat wisata di daerah Sambas, dan banyak sekali pengunjung-pengunjung di sana yang berliburan di daerah Danau Sumedang tersebut. Dan sekarang danau tersebut diberi nama Danau Sumedang. Baik, amanah yang dapat kita ambil dari cerita ini, persalahan yang dihadapi diperlukan pengalaman yang dapat dijadikan pembelajaran. Setelah mendapati apa kesalahan yang dibuat, berpikir kritis dan diperlukan agar dibentuk solusi yang mengeluarkan kita dari suatu masalah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.